Zaman itu Bu ya, ini cerita saya dengarnya dari Ustadzah Iman Sidki. Beliau adalah seorang pendakwah, ustadzah, aslinya dari Mesir, sekarang tinggalnya di Maryland, di Amerika, di Washington DC. Beliau berdakwah di sana, di Alexandria, mengajar di satu sekolahan namanya Alexandria School. Ibu-ibu saya sekalian, beliau ini Bu, seorang ahli tafsir, pernah datang di Indonesia. Saya tahu cerita ini karena hari itu saya yang menerjemahkan beliau. Beliau berceramah dalam bahasa Arab yang saya terjemahkan kepada ibu-ibu. Saya nggak ingat di mana tempatnya. Nah, ibu-ibu saya sekalian, beliau bercerita tentang seorang artis film panas di Mesir. Jadi dia bilang, saya ingat lagi zaman saya SMP, dia bilang ada seorang artis bertaubat. Artis ini dulunya biasa main film panas. Ibu-ibu tahu film panas? Film masak, goreng, ya, panas tuh kan Bu. Nyetrika, tuh panas. Jadi nih Bu biasa main film panas ceritanya ibu-ibu saya sekalian. Tahu sama tahu deh ya. Satu hari ada perfilman Mesir bikin film Robiah Al-Adawiyah. Memfilmkan Robiah Al-Adawiyah. Dipilihlah si artis ini untuk memerankan filmnya. Itu Bu, waktu itu sempat menimbulkan kontroversi di Mesir. Kenapa sih kayak gak ada artis lain aja? Kenapa mesti dia sih yang dipilih gitu? Pada ribut orang-orang. Tapi perfilman tetap meloloskan dia sebagai pemeran utamanya karena dia yang dianggap paling bisa memerankan film tersebut. Secara actingnya paling bagus. Dia pun memerankan menjadi Robiah Al-Adawiyah. Saat menfilmkan itu Bu, dia kan pura-pura jadi orang baik. Ya kan di filmnya nih ceritanya nih, kan dia berpura-pura jadi Robiah Bu. Ya Bu ya? Berpura-puralah dia bersolawat. Berpura-puralah, ibu-ibu tahu nggak? Robiah Adawiyah tuh tiap hari solawatannya Bu 25.000 kali. Ini jarang dibahas orang. Robiah Adawiyah itu selain daripada cintanya kepada Allah luar biasa, ya Bu ya, masuk surga lewat pintu cinta kepada Allah. Selain daripada itu Bu, cintanya Nabi Muhammad luar biasa. Beliau bersolawat tiap harinya kepada Nabi 25.000 kali. Robiah Adawiyah. Ibu sekalian, satu hari orang tanya, Robiah, kenapa sih kamu tuh solawatannya banyak banget menabi? Padahal kamu pasti udah selamat walaupun gak pakai solawatan. Nah Bu, tiap malam 1000 rakaat. Sholatnya Bu, tiap malam 1000 rakaat. Jauh banget kan sama kita yang kalau terawih ngitungin rakaat mulu. Nyari masjid yang paling cepet mulu. Nyari masjid yang paling sedikit rakaatnya. Tuh ada nih di sini nih. Ada nih yang kalau terawih nyari masjid paling sedikit rakaatnya. Di sono 23, sono mah 8 aja dah. Kayak gitu. 11 mau witirnya, udah dah singkat padat, sono aja. Ada tuh yang begitu. Sini ada juga nih kelihatannya nih. Tahun kemarin, tahun ini enggak insya Allah. Tahun ini nyari yang paling sempurna insya Allah. Ya Bu ya, karena hatinya tambah cinta sama Nabi Muhammad. Jadinya ringan ngerjain ibadah insya. Jadi orang nanya Robiah, ente udah punya sholat malam 1000 rakaat tiap malam. Nah ngapain lagi ente baca sholawat 25.000 kali sehari? Udah pasti bakalan selamat. Kata Robiah Adawiyah, saya memang baca sholawatnya bukan ngejar surga.
Saya baca sholawat bukan karena takut neraka. Insya Allah saya bakalan selamat, nggak bakalan masuk neraka, bakalan masuk surga. Maksudnya nggak akan masuk neraka. Insya Allah saya akan dimasukkan Allah ke dalam surga, walaupun tanpa sholawatan 25.000 kali. Lah terus kenapa ente sholawatan? Nih Bu nih, apa kata Robiah? Biar Nabi Muhammad kenal sama saya, biar Nabi Muhammad ngeh sama saya, biar Nabi Muhammad seneng, biar Nabi Muhammad bilang ada loh umat saya perempuan, sholawatannya sama saya 25.000 kali, perempuan. Biar saya jadi seorang perempuan yang dibanggakan sama Nabi Muhammad. Cinta Robiah Adawiyah sama Nabi Muhammad. Sampai Robiah Adawiyah bilang, ya Allah, saya tuh kalau ngebayangin Nabi Muhammad makan, saya bukan kepengen orang yang makan bareng sama Nabi, bukan. Saya tuh kalau ngebayangin Nabi Muhammad makan, bukan kepengen jadi orang yang nyuguhin makanan sama Nabi, bukan. Terus kepengen jadi makanannya Robiah? Bukan. Saya kepengen jadi kayu bakar yang ngebakar makanan, matengin makanan, dihidangkan buat Nabi Muhammad. Kata Robiah nih, aku ingin menjadi kayu bakar yang dibakar habis demi untuk menghidangkan makanan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nih Robiah Adawiyah, cintanya sama Nabi luar biasa. Bu, difilmin sama artis film. Tapi di saat main film ini kan dia baca sholawat. Dia menunjukkan cinta kepada Nabi walaupun pura-pura. Ya kan ya? Ibu-ibu saya sekalian, dia nggak tahu sholawatan biar kata pura-pura nyampe juga Bu sama Nabi. Ibu-ibu saya sekalian, nyampe juga sama Nabi. Buktinya, habis selesai nih Bu, dia memerankan film Robiah Adawiyah, dapat berapa bulan, dia kembali memerankan film Panas. Sampai dia syuting, hari itu, hari terakhir dia syuting film Panas. Hari terakhir pengambilan adegan film tersebut. Dia udah siap-siap pagi hari ini Bu, udah dandan, pakai baju seksi, Ibu ya. Dandan sendiri dia Bu. Habis selesai kemudian dia telepon sama supirnya. Zaman dulu tuh Bu, yang teleponnya begini tuh. Ibu ngalamin gak sih? Jangan Ibu bilang saya doang yang ngalamin. Kelihatan umur saya udah tua sendirian. Ibu saya sekalian ditelepon tuh sama dia supirnya. Habis itu dia bilang, jemput saya dah, saya udah siap. Dia tutup. Supirnya bilang, yes madam. Tutup dah. Ibu saya sekalian, dia nungguin supirnya Bu di sofa. Dia nungguin, lama-lama ngantuk ketiduran. Saat tidurnya dia ngimpi, ada orang masuk ke dalam rumahnya. Jadi dalam tidurnya dia ngimpi, kayaknya dia posisinya kayak begitu, ada orang masuk ke dalam. Orang tersebut masuk Bu, kemudian ngelihat dia sedih kelihatannya. Dia kemudian buka lemari yang memang ada di situ, ngambil spray yang paling atas ada yang warnanya hijau, diambil tuh spray, dideketin orang tersebut, dia tutupin pakai spray itu. Si artis ini ditutupin pakai spray. Kemudian bilang, tutupin dong auratnya. Saya kan kepengen barengan sama kamu sampai kapanpun. Tutupi auratnya. Saya sayang sama kamu. Biar kamu bisa barengan sama saya sampai kapanpun. Dalam mimpinya dia nanya, siapa kamu kalau gitu? Dia bilang, saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang sama kamu, tutupi auratmu. Bu, dalam mimpinya tersebut dia kemudian kebangun karena klaksonnya si supir yang datang. Begitu dia kebangun, kaget gitu, dia langsung buka lemari Bu, ternyata beneran si spray tadi itu hijau itu pas tempatnya di tempat yang paling atas. Dia pun ambil tuh spray, ibu-ibu saya sekalian, dia pakai deg-degan
kan gemeteran. Dia bawa tuh pakai spraynya tadi ini hijau ini. Dia bawa keluar, tinggal supirnya aja Bu yang bengong. Ngelihat tuannya nih, madamnya nih keluar pakai spray. Ibu-ibu saya sekalian, dia masuk ke mobil, dia bilang sama supirnya sambil pakai spray. Ya Bu ya, dia tutupan badannya pakai spray. Dia bilang, "Anterin saya kepada ulama siapapun yang kamu kenal." Supirnya bingung. Jadi kita nggak ke tempat syuting, nggak. Batalin semua janji, bawa saya ke ulama siapapun yang kamu kenal. Kata supirnya, "Saya cuma kenal satu ulama, Syekh Mutawalli Sya'rawi." Dia bilang, "Bawa saya ke sana." Dibawa lah Bu nih orang ke Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ketok pintunya syekhnya tersebut, subhanallah, yang buka Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri. Dia buka, Syekh Mutawallinya bingung. Ada orang tutupan pakai spray depan rumahnya. Cewek cantik dandan menor tapi pakai spray. Dia bilang, "Man anti?" "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Udah dengan linangan air mata. Dia bilang, "Kamu siapa?" "Saya bukan siapa-siapa. Ini Syekh beneran nih Bu nih. Kagak kenal sama artis film panas." Syekhnya bener-bener gak kenal artis Bu. Masya Allah bener ya. Dia bilang, "Siapa kamu?" Dia bilang, "Saya bukan siapa-siapa Syekh. Saya hanya seorang hamba Allah yang kepengen barengan sama Nabi Muhammad. Tolong kasih tahu saya gimana caranya biar saya bisa barengan sama Nabi Muhammad." Gak masuk. Nah kalau gitu silakan ceritain tentang kamu ini. Beliau pun ceritakan segala macam hal, minta solusinya sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh kemudian menyampaikan, "Kalau gitu batalkan kontrak kamu sama film tersebut dan kamu pasti akan mendapatkan denda dan lain sebagainya." Dia bilang, "Pasti Syekh. Kamu mau bayarin dendanya? Saya akan bayar Syekh." Dia bilang, "Selebihnya segera berangkat pergi umroh, selesaikan urusanmu di sana. Bilang sama Nabi Muhammad alaihissalam, nyampe kamu umroh, kerjakan umrohnya, datang tawaf Ka'bah, bilang sama Allah Subhanahu wa taala, 'Ya Allah, hambamu balik kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba.'" Samperin Nabi Muhammad, datang ke Madinah, berziarahlah ke makam Nabi, sampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini saya datang padamu wahai Rasul, tolong selamatkan aku ini." Nah ini orang kalau deket sama Nabi Muhammad Bu, jauh dari dosa. Ya kan Bu? Dosa kita kan alhamdulillah nggak ada yang main film panas nih di sini. Jadi nah kalau deket sama Nabi Muhammad, banyak baca sholawat, biar ketemaksa juga. Biarpun terpaksa, biarpun pura-pura, kalau kamu deket sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka insya Allah jauh dari dosa-dosa. Maka ibu-ibu pernah dengar ada salawatan bunyinya gini, "Ya Sayyidi ya man lahul jahu indallah innal musiina gad lidhambi yastaghfirunallah." Ya Sayyidi ya Rasulullah, duh baginda kami, duh Rasulullah. Ya man lahul jahu indallah, wahai pemilik pangkat tertinggi di sisi Allah. Innal musiina qad ja'uk nih, ada hambamu tukang ngerjain dosa. Nih, ada hamba Allah, ada umatmu tukang bikin dosa. Ngomongin orang iya, bohong iya. Dosa, segala dosa kita kerjain.
Qad ja'uk, datang padamu wahai Rasul. Lidzambi, bawa dosa-dosa, yastaghfirunallah, mohon ampun kepada Allah. Tolongin nih Rasul, tolongin nih Rasul. Maka teman-teman saya sekalian, kita nih para pendosa perlu dekat sama Nabi Muhammad biar Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi siapa yang kepengen sedihnya hilang, susahnya hilang, kecewanya hilang, was-wasnya hilang, hatinya biar seneng terus, hatinya biar damai terus, hatinya biar bahagia terus dalam segala keadaan, deketin Nabi Muhammad. Beliaulah hiburan kita, beliaulah andalan kita, beliaulah orang yang kalau cinta kepada beliau ada di hati kita bakal menerangi hati kita. Saudara sekalian, siapa yang ngerasa dosanya banyak, siapa yang ngerasa dosanya gede-gede, siapa yang ngerasa nih kalau Allah nggak ampunin nggak selamat hidupnya nih, deketin Nabi Muhammad. Kalau kamu deket sama Nabi Muhammad tuh fardambuk, dosamu bakal diampuni sama Allah. Yang deket sama Nabi Muhammad. Caranya gimana nih deketin Nabi Muhammad? Pupuk terus pohon cintamu kepada Nabi. Terus yang banyak solawatan sama Nabi. Yang banyak sebut-sebut Nabi. Yang banyak deketin Nabi. Yang bisa cerita tentang Nabi, ceritain. Yang bisa ngamalin sunnah-sunnahnya Nabi, amalin. Yang bisa bikin anaknya deket sama Nabi, deketin. Ibu-ibu saya sekalian, minimal sekurangnya banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Nganggur-nganggur daripada gak jelas, mending sholawatan. Gitu kan ya? Nyapu-nyapu, sholawatan. Gitu. Lagi ada yang sakit di rumah, sumpek, sholawatan aja yang banyak. Allahumma sholli tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuh pada bisa solawatannya. Lagi ada yang sakit bilang, ya Allah sampaikan solawat salammu buat Nabi Muhammad. Tibil gulub, biar bikin hati jadi enak. Jadikan Nabi Muhammad dokter bagi hati kami. Syifaiha, dengannya hati kami jadi pada benar ya Allah. Wafiatil abdan, ya Allah jadikan Nabi Muhammad dokter bagi sakitnya badan keluarga kami. Sehingga dengan berkah Nabi Muhammad pada sehat semua yang ada di rumah kami. Nuril absar, jadikan Nabi Muhammad sebagai dokter bagi pandangan mata, zahir maupun batin kami. Dengannya biar kami ini jadi pada sehat-sehat, penglihatan zahir batinnya. Gitu Bu. Lagi sebel sama suami, daripada ngomel Bu, nanti nyesel. Gitu ya. Daripada marah-marah sama suami, nanti suami ikutan marah bisa kebakar rumah tangga ibu. Daripada ada piring melayang, segala sendok melayang. Daripada suara kenceng-kenceng di dalam rumah, ibu bikin hati tambah sumpek, bikin gak enak. Ibu-ibu sekalian, kalau lagi sebel-sebel sama suami, dah pergi wudhu, pegang tasbih, sholawatan. Hati jadi lapang, hati jadi senang. Bilangin Rasul, ya Allah, katanya nih kan suami jalan surga, buat saya nih kok megelin banget gini. Ntar nabinya bilang, nah emang barang
Hadiahnya surga memang berat, Bu, gitu. Kalau yang ringan-ringan hadiahnya kipas angin. Ini hadiahnya surga, ya pasti berat gitu kan ya. Dah, alhamdulillah, tolong Rasul nih syafaatin saya biar bisa jadi istri yang sabar. Lagi kesel-kesel ngadepin anak, solawatan. Ibu, jangan dicubit anaknya, solawatan aja dulu. Solawatan. Wudu, pergi wudu. Kalau lagi marah tuh Nabi diajarin, wudu kata Nabi. Karena marah tuh dari setan, setan dari api. Nggak ada yang bisa madamin api kecuali fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau kamu lagi datang kemarahan, buruan pergi wudu. Kata Nabi gitu. Wudu, pegang tasbih, sholawatan. Tolongin saya Rasul nih hati biar bisa dikendalikan. Ya Allah, Nabi kabarnya manusia yang paling sabar. Saya umatnya, tolong cipratin sabar Nabi di hati saya. Tolong tularin sabar Nabi di hati saya. Tolong banyakin akhlak Nabi Muhammad pada diri saya. Tolong ya Allah, karuniakan kepada saya kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar ia pun juga menghiasi hati saya. Gitu. Yang dekat sama Nabi Muhammad, batimu bakalan seneng, dosamu bakalan diampunin. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.